Kalau aku dari 2020 ngajarnya virtual, jadi baru sekarang bisa berkesempatan untuk ngajar secara langsung di Jakarta ya. Kemarin tuh aku udah sempet ngelaksanain yang namanya Zumba Tour, itu ke beberapa daerah di Indonesia juga. Tapi baru sekarang di Jakarta ini pertama kali ngajar secara langsung. Sebagai seorang Zumba instructor yang biasa ngajarnya itu virtual, itu selalu menjadi menjadi keinginan semua Zumba instructor untuk bisa ngajar secara langsung, khususnya mungkin buat yang seperti saya yang jadi instrukturnya baru semenjak pandemi, jadi belum pernah ngerasain ngajar langsung, karena kan pada saat selama pandemi kita hanya boleh melaksanakan kelas secara virtual gitu. Jadi senang banget pas kesempatan pulang ke Indonesia, dapat kesempatan buat bisa ngajar langsung gitu. Dan mungkin orang banyak yang bilang, Diana mah gampang kan, udah punya pengalaman di panggung. Beda banget, menjadi ternyata walaupun sama-sama musik, tapi sama-sama ada seni tarinya juga, tapi berada di panggung sebagai seorang instruktur itu punya tanggung jawab yang beda, punya tantangan yang sendiri, dan emang mesti dipelajari semuanya benar-benar dari nol. Dan aku ngerasain semua itu, benar-benar belajar semua dan start dari nol. Berarti udah berapa tahun olahraga? Aku dari tahun 2020, jadi pada masa pandemi, di saat aku di Singapura itu benar-benar istilahnya nggak ada pekerjaan ya, nggak bisa bekerja, hampir nyaris tidak bisa bekerja. Aku memutuskan untuk mengambil sertifikasi menjadi seorang Zumba instructor, dan pada waktu itu untungnya udah mulai banyak training yang dilaksanakan secara virtual. Kenapa? Karena pertama memang aku suka sekali sama olahraganya. Selama ini selalu ngikut kelasnya tapi ya sebagai partisipan. Belum pernah kepikir suatu hari akan ngambil sertifikasi, karena selalu mikirnya nggak ada waktu. Apalagi selama waktu itu masih aktif, bener-bener sebelum pandemi kan, nyanyi apa segala macam. Cuma sempetnya itu cuma datang ke kelasnya gitu. Jadi kayak berasa nggak ada waktunya. Dan ternyata pas pandemi, aku langsung melihat kesempatan itu, aku ambil. Dan akhirnya aku benar-benar ngajar seminggu 2 kali secara virtual, ngajar kelas Zumba untuk anak dan Zumba yang untuk dewasa. Dan itu benar-benar seminggu sekali, udah setahun lebih aku lakukan gitu. Dan alasannya yang lainnya tentunya karena aku melihat dari sini aku bisa mendapatkan sumber penghasilan tambahan gitu. Walaupun tidak bisa untuk dijadikan sumber buat aku ya, apalagi dengan aku yang pengeluaranku, kehidupan kami yang ada di Singapura segala macam. Tentunya ini bukan sumber penghasilan yang bisa aku pakai buat menutupi semuanya, tapi ini menolongku sekali, baik secara mental, yang paling penting mental ya, karena kan tiba-tiba kita ada di satu situasi lockdown di mana semua yang ada di bisnis entertainment tidak bisa bekerja, dan itu pasti untuk kami yang berada di dunia entertainment sebagai sumber penghasilan kami, sebagai sumber kesibukan kami, itu adalah passion kami, itu pasti berat secara mental. Iya, itu bersyukur banget, alhamdulillah, seneng banget kepercayaan, tapi ya itu adalah PR-ku juga gitu. Aku tahu olahraga Zumba ini kan sebuah olahraga yang sudah mendunia. Ini olahraga yang begitu dicintai bukan hanya oleh kita di Indonesia tapi di mana-mana gitu, dan Indonesia sendiri mempunyai komunitas Zumba yang luar biasa besar gitu. Kita ini besar sekali komunitasnya. Kita tahulah setiap kali kita ke daerah manapun pasti akan menemukan komunitas Zumba di daerah manapun di Indonesia gitu. Dan untuk bisa dipercaya untuk menjadi brand ambassadornya itu menurut aku adalah satu aku humble sekali, aku merasa itu kebanggaan, kehormatan gitu. Tapi di saat yang sama juga aku kepengen bisa terus belajar, dan PR-ku adalah bagaimana caranya supaya, karena kalau kita bilang masalah menunjukkan kepada semua orang bahwa olahraga Zumba itu seperti apa, aku rasa kita semua udah tahu betapa olahraga Zumba itu begitu menyenangkan untuk dilakukan sehingga dicintai oleh banyak sekali orang gitu. Jadi aku kepengen supaya mudah-mudahan dengan aku dipercaya menjadi brand ambassador, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi orang-orang yang juga bisa mengerti betapa menyenangkannya dan betapa efektif, betapa efisiennya olahraga Zumba ini, dan betapa baiknya olahraga ini bukan cuma untuk fisik tapi juga untuk mental gitu. Dan mungkin buat mereka-mereka yang sedang berpikiran untuk juga mencari sumber penghasilan tambahan dan kebetulan menyukai olahraga Zumba, aku encourage banget untuk juga menjadi instruktur Zumba sebagaimana aku. Menyenangkan deh Mbak, punya hari di mana kita tahu bahwa akan ada orang-orang yang menunggu kita hari itu
looking forward untuk datang ke kelas kita, dan aku sendiri merasakan saat aku masih menjadi partisipan gitu, datang ke kelas Zumba gitu, dalam keadaan hati mungkin lagi kurang nyaman, mood lagi kurang enak gitu, dan menyenangkan sekali bisa datang ke situ dan pulang dari kelas Zumba itu dalam keadaan lebih bugar, lebih bahagia, lebih happy. Seperti mungkin Mas dan Mbak lihat sendiri tadi kan, kelasnya seperti apa gitu, dimana semua orang have so much fun, semua orang bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi kita tidak melupakan esensinya dari olahraga Zumba sendiri, bahwa itu adalah sebuah olahraga di mana memang di situ fisik kita akan dilatih, tapi di saat yang sama kesehatan mental itu di dalam olahraga Zumba juga sangat amat diperhatikan. Jadi itu yang menurut aku olahraga menyenangkan. Dia saat ini masih dalam observasi dokter. Kalau untuk kemonya dia kan sudah tidak, jadi protokol kemoterapinya dia sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih buat semua yang sudah mendoakan. Dan sekarang ini dia itu berada di tahap observasi di dalam pengawasan dokter. Tentunya gimana ya menjelaskannya dengan cara yang gampang gini, karena dia udah sekian lama menjalani yang namanya kemoterapi secara intensif, jadi di saat kemoterapi itu sudah selesai dan tidak ada lagi dilakukan kemoterapi, maka dokter harus memastikan reaksi tubuhnya dia sesuai dengan yang diharapkan oleh tim dokter. Jadi ini yang sekarang ini sedang dilakukan, dia masih harus tetap observasi, harus tetap check up segala macam itu sih. Kalau berobat sebenarnya definisi untuk berobat berarti kemoterapi ya. Kalau kemoterapinya sendiri dia sudah selesai, dia sudah menyelesaikan protokolnya. Jadi sekarang ini yang harus dilakukan adalah dia harus tetap check up. Sampai kapan dia harus tetap rutin check up? Kemarin aku baru ketemu seseorang yang sudah usianya 30 tahun. Dulu dia didiagnosa leukemia itu pada saat dia umurnya masih 15 tahun. Dan sampai dia 30 tahun dia masih check up. Jadi memang check up, aku juga kurang begitu paham, tapi yang kemarin aku ketemu seperti itu. Jadi dia memang nge-check up-nya berkala. Mungkin kalau aku tidak salah check up-nya lebih jarang. Jadi semakin lama dia semakin jarang. Tapi tetap harus dikontrol dan harus tetap check up. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.